Usulan MBG dari zakat dicap istana tindakan memalukan. Ketua DPD berkilah, semua tergantung niat. Anggaran TNI dan pertahanan 137 triliun dan program untuk makanan gratis 450 triliun. Dan saya bisa katakan karena saya ikut tim pakar, dana ada dan bakal ada. Dan ini bukan dari anggaran bansos. Anggaran bansos Pak Budiman yang 500 triliun tahun depan itu tetap bansos. Kita tidak akan ambil uang bansos untuk ini. Ini ada dana baru dan saya jamin, Prabowo jamin, tim pakar, dana ada dan bakal ada. Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis. Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga? Contoh, ya, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan gizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besar ini juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh, sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Udah deh Pak, nggak usah bawa-bawa DNA segala. Maksud gua, ide aneh macam apa ini? Konsepnya kayak mana? Jadi ini ceritanya mau minta duit lagi sama rakyat nih atas nama zakat untuk membantu program makan bergizi gratis. Apa gimana nih? Lagian gua heran dah kok bisa-bisanya Bapak keidean punya usulan untuk mendanai program makan bergizi gratisnya Pak Prabowo pakai zakat. Kok Bapak nggak kepikiran gimana misalnya kalau gini nih? Untuk membantu mendanai program makan bergizi gratis Pak Prabowo, potong gaji seluruh pejabat Indonesia, potong gaji para anggota DPD, potong gaji para anggota DPR, MPR, potong gaji seluruh menteri-menteri. Nah itu kan lebih enak, jangan rakyat mulu disuruh berkorban, disuruh bantu mulu. Terus waktu Bapak bilang biar pemerintah nggak bekerja sendiri itu gimana konsepnya? Lah Bapak pikir selama ini anggaran untuk mendanai program makan bergizi gratis Pak Prabowo itu uangnya dari mana? Itu ada pajak rakyat Pak di situ. Ini lagi nih, sama aja nih. Gus Yahya usul dana infak hingga sedekah digunakan untuk bantu program makan bergizi gratis. Aduh, gue pusing deh. Gue gak ngerti lagi deh. Maksud gue kayak kalau seandainya program makan bergizi gratis Pak Prabowo ini memang benar-benar membebani APBN, ya udah jangan dipaksain. Kalau ujung-ujungnya rakyat-rakyat lagi yang diperas. Ya apa ya seperti itu. Ya nggak kan, gunanya zakat itu bukan untuk itu. Karena Presiden sudah berniat baik dengan tulus untuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, pondok pesantren, ibu hamil untuk menyelenggarkan, dan beliau sudah anggarkan sejumlah 71 triliun itu. Jadi tidak mengambil ke dana yang lain-lain. Beliau sudah betul-betul loh luar biasa. Jadi tidak ada yang bilang ngambil dari mana tadi? Zakat. Zakat apa? Wah itu sangat memalukan itu ya. Bukan seperti itu kan. Ya yang ngurus zakat itu saya kira ada pengurusnya. Tapi yang jelas dari pemerintah pusat kita siap, semua anak-anak Indonesia akan kita beri makan tahun 2025 ini. Kemudian dari Pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, para bupati ingin ikut serta, monggo kita buka. Siapapun yang mau ikut serta boleh. Yang penting efisien, yang penting sampai ke sasaran, dan tidak ada kebocoran. Usulan penggunaan dana zakat untuk pembiayaan makan siang gratis dikemukakan oleh Ketua DPD RI. Alasannya karena kedermawanan rakyat kita harus dimanfaatkan. Sementara itu, Ketua Umum PBNU lebih mengusulkan penggunaan dana infak dan sedekah untuk membantu pembiayaan makan bergizi gratis ini daripada zakat. Usulan-usulan ini mengingatkan kita pada usulan penggunaan dana haji untuk pembiayaan infrastruktur yang mengundang pro kontra beberapa waktu lalu. Ya, semua usulan tadi tentu sah-sah saja diungkapkan dan pro kontra yang ada juga tentu adalah hal yang wajar. Namun, semua juga tentu harus ingat bahwa rakyat juga sudah sangat terbebani dengan begitu banyaknya pajak dan pungutan.
Sehingga daripada terus membebani rakyat, maka akan lebih baik apabila pemerintah memfokuskan mencarinya dari sumber yang lain, dari pemberantasan KKN salah satunya. Pak Prabowo bahkan sudah dari lama mengingatkan bahwa ribuan triliun uang negara kita bocor tiap tahunnya. PPADK juga mengatakan bahwa ada satu proyek strategis nasional yang 36,67% dananya justru masuk ke kantong ASN dan politikus. Belum lagi banyaknya kasus korupsi bernilai jumbo, manipulasi, hingga penjarahan sumber daya alam oleh asing. Ya kalau iuran namanya udah nggak makan gratis lagi dong. Jadi begini, sebenarnya yang kita sambut baik itu adalah niat dari para pimpinan daerah menyiapkan juga anggaran untuk makan bergizi gratis di daerah masing-masing. Tinggal kita kok minta pemerintah pusat mengkoordinasikan apakah anggaran yang disiapkan oleh para pemerintah daerah ini cukup untuk semua atau harus kemudian ada subsidi dari pemerintah pusat sehingga penggunaan APBN itu kemudian menjadi terbantu dan berkurang. Daripada sibuk mencari dana tambahan makan siang gratis yang bersumber dari zakat, infak, dan sedekah, maka lebih baik Presiden Prabowo kumpulkan semua ketua umum partai politik koalisi untuk meminta para anggotanya di DPR agar segera mensahkan undang-undang perampasan aset bagi para pelaku KKN. Lalu perangi KKN secara maksimal sampai ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Kalau sebagai Presiden, Jenderal Bintang 4 sekaligus memiliki partner koalisi terbanyak di DPR saja masih tidak berani untuk mengeksekusi pemberantasan KKN secara total dan mengesahkan undang-undang perampasan aset, maka kepada siapa lagi rakyat harus berharap dan percaya? Yuk Pak Prabowo, sudah saatnya negeri kita ini dibangkitkan kembali dari segala keterpurukan. Jangan ragu Pak, rakyat akan membersamai apabila Bapak total dalam mengeksekusinya. Bukan begitu teman-teman? Ya, prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin. Bagaimana dengan yang tidak fakir miskin? Kita akan verifikasi. Jadi kalau semuanya adalah fakir miskin, itu adalah atas nama mustahik yang perlu dibantu oleh masyarakat. Selama ini kita salurkan juga itu. Kita melihat ada makan bergizi gratis atau dengan acara apa, selama ini juga kita sasarannya untuk. Bahkan selalu kami sampaikan, siapa saja yang tidak bisa makan, datang ke basnas, di mana saja pasti ada. Kalau itu untuk fakir miskin tidak ada masalah, karena fakir miskin kan tidak ada di mana-mana. Karena kita tidak bisa menolak makan bergizi gratis di situ, ada fakir miskin kemudian kita tolak, dosa berbeda. Dibicarakan dengan Badan Amil Zakat Nasional, kemudian lembaga-lembaga zakat yang dikelola oleh Ormas. Prinsip dasarnya kalau untuk bangsa sebenarnya nggak masalah, tapi manajemennya kemudian juga capaiannya yang harus dibicarakan, karena kan Badan Amil Zakat punya regulasi sendiri untuk dana yang digunakan karena menyangkut pertanggungjawaban dana umat. Nah itu, jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak yang terkait. Ketua DPD RI, Sultan B. Najamuddin menjelaskan lagi soal usulannya agar zakat dari masyarakat digunakan untuk pembiayaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, usulannya tersebut bukan bermaksud untuk mewajibkan semua masyarakat berpartisipasi tapi hanya bagi yang mampu saja. Jadi, jangan beranggapan bahwa usulan yang kami sampaikan tersebut akan menjadi kewajiban bagi semua masyarakat. Semua tergantung niat dan kemampuan masyarakat, kata Sultan kepada wartawan, Kamis tanggal 16 Januari tahun 2025. Ia mengatakan, potensi zakat infak dan sedekah di Indonesia mencapai 300-an triliun setiap tahun. Jika potensi zakat infak dan sedekah tersebut, kata dia, dikelola secara profesional, seharusnya tidak ada masyarakat khususnya umat Islam yang kekurangan makanan atau menjadi peminta-minta di jalan.
Ia lantas menceritakan ada kebiasaan dari beberapa kolega dan sahabat yang secara rutin melakukan tradisi membagikan makanan gratis ke sekolah-sekolah. Sehingga ada sahabat yang tidak bisa kami sebutkan identitasnya, memberikan masukan kepada kami agar pemerintah membuka ruang bagi orang perorangan atau swasta untuk berpartisipasi dalam pembiayaan MBG ini, katanya. Artinya, sejatinya ada keinginan dari masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk berpartisipasi dalam program ini. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang terkenal dermawan, tolong-menolong dan bergotong royong, sambungnya. Untuk itu, kata dia, jika memang dimungkinkan pihaknya merekomendasikan agar pembiayaan program MBG yang lakukan dari hasil zakat infak dan sedekah masyarakat khusus diberikan kepada sekolah-sekolah dengan kategori tertentu saja yang memenuhi syarat-syarat sebagai penerima zakat infak dan sedekah. Sekali lagi ini hanya ide dan gagasan, tapi poin besarnya adalah program MBG ini sangat baik dan wajib kita dukung agar bangsa ini menjadi bangsa unggul, katanya. Kami hanya memancing banyak pihak mulai swasta dan masyarakat lain yang berniat atau berminat untuk membantu pemerintah untuk sukseskan sekaligus mengawasi program MBG ini, sambungnya. Istana sebut tindakan memalukan. Kepala Staf Kepresidenan KSP Letjen TNI Purn Am Putranto sebelumnya menegaskan bahwa zakat bukan diperuntukkan untuk membiayai program makan bergizi gratis. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memakai dana zakat. Putranto menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah berkomitmen mengenai anggaran program makan bergizi gratis MBG. Ya apa ya seperti itu, ya enggak kan, gunanya zakat kan bukan itu, karena Presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia, kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah 71 triliun rupiah itu. Tutur Putranto di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu tanggal 15 Januari tahun 2025. Jadi enggak mengambil dana-dana itu, sambungnya. Ia menegaskan kembali bahwa program makan bergizi gratis tidak akan dibiayai oleh dana zakat. Jadi sudah betul-betul luar biasa, jadi gak ada yang ngambil dari mana. Zakat itu sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami, kata Putranto. Kendati demikian, Putranto berujar dirinya belum mendengar secara langsung mengenai usulan pembiayaan MBG menggunakan dana zakat. Ia menegaskan, keputusan terkait program tersebut merupakan ranah Presiden Prabowo Subianto. Semua itu dari Bapak Presiden yang menentukan itu, jadi sabar ya, ujarnya. Sultan menyatakan kalau program MBG bisa manfaatkan dana zakat. Penggunaan dana zakat itu, menurutnya, sekaligus bisa meringankan beban